Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat Yohanes 19 ayat 18. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Saudaraku yang terkasih, Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah, hari peringatan penyaliban Yesus Kristus dan matinya Yesus di Golgota. Sudah menjadi hal yang umum bila acara yang berhubungan dengan kematian bukanlah sesuatu yang menyenangkan, sebab di mana ada kematian, di situ ada air mata. Peristiwa kematian selalu diiringi dengan kesedihan dan kepedihan yang begitu mendalam. Tetapi bagi orang percaya, kematian Yesus Kristus adalah peristiwa besar, dan kita perlu bersyukur dan memuliakan, memuji, mengagungkan nama Tuhan, karena di dalam kematian Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Dalam kematian Yesus Kristus ada pembebasan dari kutuk, ada masa depan dan punya pengharapan. Amsal 23 ayat 18, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku, kematian Yesus Kristus yang berarti sorga bukan hanya sebuah angan-angan saja, tetapi menjadi bagian yang pasti bagi anak-anak Tuhan. Kematian Yesus Kristus berarti jaminan bagi kita untuk mengalami anugerah, berkat dan kelimpahan dari Tuhan. Ini bukan hanya berbicara tentang materi, tetapi lebih daripada itu, keselamatan hidup dan segala sesuatu yang membawa jiwa kita, iman kita lebih dekat dengan Tuhan. Hal ini dinyatakan dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudaraku, di atas Golgota, sepertinya Yesus Kristus mengalami kegagalan dan kehancuran menurut dunia. Mungkin pada saat itu iblis bahkan tertawa, tetapi justru disitulah kedaulatan Allah dinyatakan dan kemenangan diraih oleh Allah. Memang bagi dunia, salib adalah kebodohan. Tapi bagi kita, saudara, salib adalah bukti kasih Allah yang menyelamatkan. Karena melalui kematian Yesus Kristus, saudara dan saya, kita diselamatkan. Maut tidak berkuasa lagi. Jadi kekristenan tidak dapat dipisahkan dari salib. Hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus, tanpa dikarenakan apa yang telah kita lakukan,
Keselamatan itu kita terima dengan cuma-cuma, seperti tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 dan 24. Saudara, sebagai orang-orang berdosa, kita tidak sanggup membebaskan diri dari kutuk dosa, dan hanya melalui penumpahan darah Kristus di atas kayu salib inilah dosa-dosa kita ditebusnya. Ingatlah, tanpa kematian Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan bagi manusia di muka bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pengorbanan Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia dan lahir untuk mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penebusan-Mu di kayu salib, dan Engkau telah melakukannya, dan Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, dan Engkau sendiri berkata, sudah selesai. Terima kasih karena penebusan Tuhan membawa kami diampuni dosa-dosa kami, dibebaskan dari kutuk, dari masa depan yang suram menjadi masa depan yang penuh harapan, dan hidup di dalam pengharapan yang tidak akan hilang. Hari ini Tuhan, kami bersyukur dan puji Tuhan untuk semua karya Allah yang ajaib bagi hidup kami, membawa kami untuk mengalami kasih, anugerah, keselamatan, dan hidup dalam berkat rohani di dalam sorga. Terima kasih Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk pengorbanan-Mu bagi kami, dan biar kami dapat mengambil komitmen untuk hidup di dalam Tuhan, tidak mengecewakan Engkau, dan bahkan hidup taat sampai akhir hidup kami. Bagi-Mu puji, hormat, syukur, keagungan Allah Tuhan kami yang kami sembah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Oh, dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat meluluskannya. Segala yang ku miliki ku dapat dari-Mu. Hidupku untuk memasyurkan kasih-Mu, selalu
Tuhan punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60103112 Sekali lagi 01103112 Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda.